saya, Timotius 2. Kali ini saya akan membahas mengenai tips dan trik presentasi yang benar. Kepada pemirsa, saya mengajak kita untuk menonton video ini dari awal sampai berakhirnya nanti. Dan untuk mendukung channel ini lebih besar lagi, silakan subscribe channel saya dan ketik tanda lonceng supaya Anda mendapatkan informasi-informasi terbaru mengenai video saya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini jika menurut Anda video ini bermanfaat. Untuk itu kepada kita semua, selamat menyaksikan. Baik untuk presentase, baik seminar proposal maupun meja hijau, tentu kita akan tampil di hadapan penguji dan pembimbing dan yang lainnya. Maka dari itu kita perlu mempersiapkan diri sehingga apa yang kita tampilkan, apa yang kita sampaikan bisa dipuji, membuat orang kagum dan tidak membuat orang kecewa. Untuk itu beberapa tips akan saya sampaikan kepada kita semua. Yang pertama adalah penampilan. Pada saat kamu tampil, kamu harus pastikan bahwa penampilanmu tidak bertentangan dengan tema acara, tema kegiatan, atau apa yang dilakukan. Misalnya, kamu mau seminar proposal, tentu sesuaikan kan, bajunya putih, celananya hitam atau roknya hitam, lalu memakai jaket alma mater, dan kemudian kalau misalnya meja hijau pakai jas, pakai kebaya, atau ada busana yang sudah ditentukan oleh penyelenggara pihak panitia, sehingga kamu tidak terbebani oleh busana tersebut kalau misalnya kamu bertentangan atau salah memakai busana. Kemudian silahkan memakai make up seadanya. Misalnya jangan terlalu menor atau tidak terlalu nyetrek. Kemudian memakai aksesoris atau pernak-pernik. Misalnya jam, misalnya anting-anting, misalnya kalung. Silahkan dipakai, tetapi jangan sampai yang menyolok mata atau mengganggu orang atau membuat orang menjadi sinis terhadap kita. Itu yang pertama. Tips yang kedua adalah mengenai sikap. Ya, pada saat presentase berdirilah tegak, jangan loyo. Kemudian gerakan tangan ya sebagai bentuk ekspresi. Misalnya kamu menjelaskan, yaitu tangan bisa bergerak, tetapi jangan sampai nek-nek. Biasa saja. Ini menghindari juga untuk kita tidak gugup, ya. Nah kemudian kalau mau menunjuk, misalnya jangan nunjuk begini, jangan. Ini Pak, pakai 5 jari ya, supaya terkesan elegan dan sopan. Kemudian jangan mengaitkan tangan terlalu tinggi. Saya nggak tahu itu Pak. Jangan, maaf Pak, saya nggak tahu. Kemudian tenang, jangan goyang-goyang. Ya, kemudian kalau misalnya ada yang mau kamu jelaskan di belakang, jangan sampai membelakangi orang di hadapan kamu. Ya, usahakan serong sedikit dan silakan sampaikan begini. Artinya tips yang ketiga adalah ekspresi atau mimik wajah ini. Usahakan selalu ceria, antusias, tidak cuek, ya. Ya Pak senyum, ya Pak. Senyumnya juga harus, ya Pak. Senyumnya juga harus penuh dengan kemarahan, bukan sinis, ya Pak. Ya Pak. Jangan, ya kemudian mengangguk sekali-sekali apabila dosen, ya atau penguji menyampaikan sesuatu tanggapannya, kamu harus selalu mengangguk. Jadi kamu menunjukkan sikap-sikap antusias. Kemudian tidak menatap tajam pada saat dosen berbicara. Ya jangan, menatapnya biasa aja. Jadi penuh murah senyum sedikit sambil menatap, ya. Kemudian usahakan mempertahankan eye contact. Jangan menunduk atau jangan mengalihkan perhatian. Kalau lawan bicara kita berhadapan one by one dengan kita, usahakan eye contact itu, usahakan lihat di alis mata atau di jidat atau di bagian atas. Jangan menunduk, jangan kiri dan kanan melihatnya, apalagi melihat ke atas. Jangan, usahakan menjaga eye contact sehingga orang menganggap kita itu serius dalam berbicara. Kemudian tidak melirik tajam ketika diberi koreksi atau sanggahan atau bantahan ataupun pertanyaan yang menyudutkan. Jadi gitu, jangan sekali-sekali gitu ya. Atau Bapak tadi bertanya apa? Jangan ya. Usahakan mimik wajahnya itu selalu kalem, santai, dan rileks. Tips yang keempat adalah penyampaian. Apapun bahan materi yang kamu sampaikan itu hendaknya disampaikan secara lugas, tegas, tapi bukan arogan.
Usahakan juga suara terdengar oleh audiens, tidak terlalu besar membahana dan tidak juga terlalu kecil seolah-olah kita bicara kita hanya yang mendengarkan. Usahakan ketika berbicara orang lain bisa mendengarkan. Kemudian pada saat menyampaikan, usahakan pakai bahasa yang resmi. Nah, kalau kita bahasa Indonesia, maka gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bukan memakai bahasa-bahasa prokem, bahasa-bahasa gaul, atau bahasa-bahasa pasaran yang kalangan-kalangan tertentu yang hanya bisa mengetahui makna atau artinya, sementara khalayak orang banyak itu tidak tahu. Kemudian penyampaiannya itu singkat, padat, dan jelas. Jangan bertele-tele seolah-olah kamu muter-muter dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, toh yang disampaikan hanya secuil. Nah, kalau misalnya orang bertanya A, maka kamu juga harus menjawab yang A. Kemudian pada saat penyampaian itu kamu jangan nyerocos. Kalau misalnya semua orang itu tahu tetapi terlarut dengan candaan kamu, tapi kalau ada orang yang menganggap kamu itu nyeleneh, ngeyel, justru dia makin kesal. Ini orang kok kita lagi serius, kamu kok bercanda gitu loh. Ya, jadi usahakan penyampaian itu yang benar-benar saja. Berikutnya adalah mengenai interaksi. Ya, untuk itu usahakan menguasai bahan yang kamu sampaikan, bukan menghafal, tetapi menjelaskan. Banyak mahasiswa ini apa yang di buku itu langsung dibaca seperti yang di buku. Misalkan saya kasih contoh ya, di catatan mengatakan Ibu Budi bernama Rani, contoh ya. Jangan kamu menjelaskan Ibu Budi bernama Rani, jangan lagi. Jelaskan ibu yang bernama Rani itu adalah ibunya Budi yang teman saya, yang satu kelas dengan saya, dan dia sehari-hari menemani ibunya berbelanja. Misalnya begitu, kamu bisa kembangkan. Artinya apa yang di dalam tulisan itu jangan plak langsung kamu sampaikan apa yang ada di dalam tulisan, tetapi kembangkanlah bahasanya sehingga kamu tidak terkesan menghafal. Ya, kemudian masalah interaksi berikutnya adalah sanggup menanggapi setiap sanggahan atau koreksi atau pertanyaan dari dosen, baik pemuji maupun pembimbing ataupun mahasiswa. Pada saat seminar proposal contoh ya, kalau mahasiswa kan bisa masuk, tapi kalau sidang meja hijau hanya pemuji dan pembimbing beserta pesertanya. Nah itu, kamu harus bisa jawab. Kemudian menjawabnya itu tidak sekedar asal. Misalnya kalau ditanya nama kamu siapa, maka kamu perlu menjawab, nama saya Pak Budi, nama saya Pak Ayu. Itu ya. Jadi kita harus saling menghargai. Dalam memberi jawaban pun kita harus memakai etika-etika dalam kesantunan sehingga orang bisa mengatakan bahwa kita ini punya sikap yang sama menghargainya seperti orang menghargai kita. Kemudian kalau menyampaikan sesuatu kamu jangan terbata-bata, misalnya Pak, itu ya. Kemudian maksud saya sambil goyang-goyang. Kemudian ada lagi, ya, berbicara sambil berpikir. Menurut saya Pak, menurut saya jangan ya. Usahakan ketika bertanya langsung jawab. Makanya kalau misalnya jawabannya itu belum ada, kasih pengantar sehingga setibanya nanti langsung dijawab. Nah, kemudian tidak menampilkan tatapan kosong. Usahakan tetap fresh dan usahakan tetap ready gitu loh. Ready menghadapi keadaan. Jangan sepanjang kamu seminar atau media hijau itu atau sedang berinteraksi dengan orang banyak diam. Diam itu kan emas Pak. Iya, diam itu emas, tapi bukan berarti kita tidak membalas omongan orang, bukan berarti kita tidak membahas perbincangan orang. Orang berbicara dengan kita, maka kita juga harus wajib membalas perbincangan orang lain itu dengan memberikan pernyataan atau tanggapan kita juga terhadap pembicaraan orang itu. Jadi sudah ada 5 yang saya sampaikan tips pada saat presentasi. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Maka untuk itu saya mengajak Anda sekali lagi untuk like, komen, dan share video ini. Jika menurut Anda video ini bermanfaat. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan.